Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suter Setiawan. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah dengan nomor NIM 2205020020. Saya dari Fakultas FISIP, Prodi Administrasi Negara. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada era kemerdekaan. Pada era pra-kemerdekaan, zaman prasejarah, mungkin mereka sudah mengenal nilai dari Pancasila. Mungkin mereka juga sudah mengamalkan tentang Pancasila ini. Mungkin yang pertama itu dari nilai religius. Contoh dari yang mungkin mereka lakukan itu adanya sistem penguburan mayat yang diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka di dalamnya. Itu mungkin contoh dari kehidupan prasejarah ya. Yang kedua itu ada nilai peri kemanusiaan. Contohnya dari peri kemanusiaan ini tampak dalam perilaku kehidupan saat itu, misalnya penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi dalam manusia meskipun sudah meninggal. Itu mungkin contoh dari peri kemanusiaan yang dilakukan pada zaman prasejarah. Yang ketiga itu ada nilai kesatuan. Contoh dari nilai kesatuan ini yaitu ada kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpuan bahasa Austronesia, sehingga muncul kesamaan dan kosakata dan kebudayaannya. Mungkin ini contoh dari kesatuan. Mungkin dari kesatuan ini mereka bisa memunculkan kata-kata atau kosakata yang sama. Yang keempat ada nilai musyawarah. Nilai musyawarah, contohnya di sini sebelum pada era prasejarah itu kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama. Mungkin kita sudah mengenal atau mengetahui ya, mendengar dari sejarah sejarah manusia purba yang pernah bercocok tanam. Mungkin itu mereka pernah bermusyawarah dari situ untuk menimbulkan nilai dari Pancasila ini. Yang kelima ada nilai keadilan sosial. Nilai ini dicontohkan dari zaman prasejarah adalah dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong royong, dan yang berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food sharing menuju pola hidup food producing. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya ke arah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada. Mungkin pas selesai zaman prasejarah timbullah zaman kerajaan-kerajaan. Kerajaan ini mungkin sudah mengenal nilai-nilai Pancasila atau pernah melakukan. Mungkinnya dari kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit sebelum Majapahit. Mungkin mereka sudah pernah mengamalkan atau melakukan nilai-nilai dasar dari Pancasila ini. Dan disusul dengan zaman penjajahan. Zaman penjajahan di era sejarah Pancasila, yaitu bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang awalnya berdagang adalah seorang yang bangsa Portugis. Mereka masuk dan pada akhir abad ke-16 bangsa Belanda datang juga ke Indonesia untuk menghindari persaingan di antaranya mereka sendiri atau Belanda. Kemudian mereka menjadi suatu perkumpulan dagang bersama VOC. Beberapa setelah Sultan Agung meningkatkan Mataram menjadi bagian kekuasaan company. Itu mungkin dari sejarah sedikit dari kerajaan-kerajaan kita pada zaman VOC. Dan disusul pada itu zaman kebangkitan nasional. Ini mungkin sejarah Pancasila atau Pancasila mungkin mulai terbentuk. Dan kemudian ada juga
zaman sebelum proklamasi. Nah, zaman proklamasi ini mungkin sudah tersusun ya, nilai Pancasila itu secara urut dan mulai disahkan oleh bangsa Indonesia itu sebelumnya. Kalau sebelum berarti proklamasi, sebelum disahkan mungkin, tapi sudah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pada zaman sebelum proklamasi ini banyak sekali usaha-usaha untuk membuat sebuah rencana kemerdekaan dan mencari dasar negara Indonesia. Dalam mungkin pernah dalam sidang BPUKI kita pernah dengar, yaitu ada yang menyampaikan pidato pengusulan dari poin-poin Pancasila. Mungkin dari yang pertama itu ada dari Bapak Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan tentang rumusan dasar negara sebagai berikut. Mungkin dari pertama itu beliau memberikan usulan, yaitu peri kebangsaan. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, yang keempat ada peri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Dan disusul oleh Prof. Dr. Soebomo. Beliau mengusulkan bahwa teori negara perseorangan, yang kedua ada paham negara kelas, yang ketiga ada paham negara intelektualistik. Selanjutnya dalam kaitannya dalam dasar filsafat negara Indonesia, Soebomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Mungkin setelah itu disusul usulan ini oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan prinsip yang berbunyi nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, habis itu ketuhanan yang Maha Esa. Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengemukakan dasar negara sebagai berikut. Beliau pernah berkata, yaitu sekarang banyak prinsip, banyak kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangnya. Namanya bukan Panca Dharma, tapi saya menamakan ini yang tunjuk seorang teman kita dari ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 maka ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Mungkin setelah itu ada era Pancasila pada era kemerdekaan. Era kemerdekaan ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara ilmiah, proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian. Banyak sekali pengertian yang bisa kita lihat. Mungkin pas saat itu maksudnya terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Ini pertama berdirinya bangsa Indonesia. Berdirinya negara bangsa Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada suatu ketika, mungkin pada waktu itu bagian dalam list mungkin tinggallah 3 buah negara bagian saja, yaitu dari negara bagian RI proklamasi, negara bagian timur NIT, dan negara Sumatera Timur atau NST.
berikutnya saya pada akhir era ini terjadi pergolakan politik yang tidak berujung. Hal ini yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Oke, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Simpulannya mungkin yang saya bisa berikan yaitu sebenarnya Pancasila sudah lahir sejak zaman dahulu dan sudah diterapkan pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman era-era ini kita hanya mengamalkan dan melaksanakan yang dari Pancasila itu agar bangsa kita menjadi lebih sejahtera, makmur, dan